Yo, como estas semuanya, terutama kalian-kalian para Smeton. Ya, how's everything? Ya, today gue mau jelasin lah. Ya, karena kalian juga ada banyak yang minta gue coba bikin video lah mulai di YouTube tentang Bali United, which I am doing now. Nah, today gue sebenarnya mau jelasin ya tentang prospeknya Bali United itu. Ya, tentang kayak apa yang Bali sedang lakukan, lalu juga apa sih yang kita bisa hope gitu tuh dari Bali United. Ya mungkin gue mau jelasin dulu ya conditionnya sekarang. Apalagi setelah done deal pemain kemarin ya, Jordi Bryan. That's very incredible. Kita akhirnya dapat attacking midfielder dan I'm very very excited, dan gue yakin para Smeton itu juga sangat tertarik gitu untuk melihat Jordi Bryan main. Ya, tapi dan again, kita nggak boleh expect banyak. Bukan nggak boleh expect banyak karena bisa Jordi Bryan jelek ya. Tapi ada kemungkinan ya, dia perlu beradaptasi. Nah, makanya kemarin kan Coach Johnny Johnson ada ngomong kan perihal match kemarin pas kita lawan siapa namanya? Lawan Malut United. Itu tuh dia kan udah bilang ya di football memang ada ups and downs gitu. Kita lagi mencobalah ngedevelop playnya gitu, which is very true gitu tuh. Apa yang Coach Johnny Johnson bilang juga benar. Dan ya, what we have to do now is like we have to wait gitu tuh demi prosesnya berjalan untuk menuju progress. Ya, karena kan kalau kita lihat sekarang Tijmen Gopal kualitas Eredivisie gitu mainnya kan incredible banget gitu. Malah menurut gua dia yang nge-carry loh Bali sekarang, dia loh itu. Terus kedua juga ada tim receiver, which is okay, defensifnya kokoh juga. Dan selain dia juga ada Ferrari gitu. Tapi kan yang di highlight tuh pemain-pemain dari Eredivisie itu kayak ya tim receiver, Tymon Gopal, dan nanti Jordi Bryan. Ya kita kalau kita lihat sekarang tuh Johnny Johnson itu mau bawa banget tuh, mau bawa permainan Eredivisie di Liga 1. Makanya coach ini tuh nggak boleh diusir, nggak boleh diapa-apain. Give him at least 2 season. Kalau musim ini Bali nggak juara, ya udah nggak apa-apa. He have to stay. He have to stay untuk ngebangun ini semua gitu tuh. Jangan kita gampang kayak pecat pelatih gitu. Karena dia lagi mau bangun fondasi, sekaligus juga filosofi permainan gitu. Ya what he can do now ya selain nanti Jordi Bryan masuk, dia harus ini sih, harus mulai mainin pemain-pemain muda yang apa namanya, yang berpengalaman banget, yang have a great experience. Contohnya kayak Kadek Arel, dia kan juga udah dapat pelajaran lessons dari coach Grout Vandenberg kan, in which ya cara sistem permainan Belandanya udah mulai ada lah in his head gitu. Ya Rahmat Arjuna juga ada, dan kalian lihat kan dia dia pas walaupun mainnya di akhir-akhir tapi oke kan permainannya, dan bisa klop juga kan. Ya mungkin dari training atau nanti pas lawan Persebaya nanti hari Sabtu itu coach Johnny bisa aja sih coba tuh mulai pakai mereka semua gitu. Makanya di video TikTok gua sebelumnya gue bilang kan, coba gua berharap mungkin ya coach Johnny bisa taruh receiver sama Jordi Bryan kalau dia udah bisa main di tengah, dan Kadek sama Ferrari main di belakang gitu tuh. Ya walaupun kita masih ada masalah di left back sama right back, cuman nggak apa-apa, nanti berjalannya musim kita bisa carilah gitu, entah Mitchell Dykes mungkin bisa aja jadi, atau Boyd yang gue pernah rekomendasi pemain Eredivisie juga, atau enggak bisa aja kita panggil Fajar Faturrahman yang gue rekomend juga. Ya itu mungkin yang kita bisa hope for ya dari coach Johnny. Tapi selain kita yang kita bisa hope dari coach Johnny, mungkin kita juga bisa hope juga dari manajemennya Bali United ya. Kan kalau dicek sekarang ya, Bali United kan ada tim akademi yang U16, U18, U20. Ada berapa yang main di Piala Suratin tuh, itu U17 ya. Nah, terus yang di Elite Pro kayak U20, terus U18 juga main di Elite Pro. Nah, kita hope-nya apa guys? Jujur gue hope banget, nggak tahu para Smeton gimana ya. Tapi gue hope banget pelatih-pelatih akademi, terutama yang U20, itu pelatih Belanda juga. Pelatih yang experience ngelatih di youth levels.
gue nggak yakin itu mahal sih. Kalau pelatih-pelatih yang latih youth levels gitu, gue nggak yakin banget mahal ya. Ya kita masih bisa tembus Tymon Gopal, Jordi Bryan gitu. Seharusnya pelatih youth levels di Eredivisie kita bisa tembusin gitu. Bisa bawa dia untuk latih youthnya. Karena apa? Kenapa kita butuh banget pelatih Belanda untuk latih youthnya Bali United? Ya biar sistemnya berjalan, biar mereka udah ngerti pola permainan Belanda dari sebelum masuk mereka senior, dari dini lah gitu tuh. Kan U20 itu tuh udah benar mengasah banget, mengasah to the next level banget. Kalau U16 ya udahlah masih experimenting, walaupun udah siap-siap ke profesional juga ya, tapi itu masih experimenting gitu. Ya kalau U16 bisa didapetin pelatih Belanda juga lebih bagus lagi itu. Sistemnya terjalan. Dan ya, kalau sistem ini terjalan terus guys, dari U16 ada pelatih Belanda, terus U20 ada pelatih Belanda juga, dan senior kan ada Johnny Jensen. Gua nggak bohong, kita bakal bukan back to back lagi, mungkin tiga kali liga bergulir kita juara terus gitu. Dan mungkin kita bisa, kalau apalagi udah konsisten banget, bisa tembus ke ACL Elite, percaya sama gua. Ya, tapi kita hope for the best aja ya. Karena balik lagi, gue kan sebagai ya fans Bali United biasa, gue bukan manajemen, bukan expert banget gitu. Ya, yang paling tahu manajemen Bali United dan mungkin penasihat-penasihatnya Pak Peter Tanuri ya. Ya, tapi mungkin itu sih guys yang gue mau bawa ya. And mungkin dari kalian yang baru nonton video ini, sebenarnya sebelumnya gue ada bikin 2 video di YouTube ini. Tapi kalau kalian tertarik untuk nonton 2 video sebelumnya, silakan nonton. Dan juga jangan lupa guys untuk subscribe dan like videonya ya guys.